Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko akan menyajikan materi pertemuan ke-9 untuk mata ajar akuntansi biaya untuk manajemen. Pertemuan ke-9 ini akan membahas tentang manajemen persediaan dan just in time. Baik, kita mulai sekarang. Manajemen persediaan terdiri dari kegiatan perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian semua aktivitas yang berkaitan dengan aliran persediaan ke dalam perusahaan, melalui perusahaan, dan keluar dari organisasi atau perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan mengelola semua aktivitas ini agar biaya persediaannya menjadi lebih efisien. Efisiensi dalam manajemen persediaan juga dapat berpengaruh secara besar terhadap pencapaian target laba perusahaan. Perusahaan yang mampu mengelola persediaan dengan baik, secara efektif dan efisien, maka dapat meningkatkan laba perusahaannya. Jadi persediaan biasanya dalam perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur merupakan aset lancar dalam jumlah yang sangat besar, di mana pengelolaan yang efisien dan efektif bisa mengurangi biaya persediaan sehingga laba perusahaan bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, informasi akuntansi memainkan peranan yang penting dalam manajemen persediaan, memberitahukan kepada para manajemen apakah pengelolaan persediaannya selama ini sudah efektif dan efisien atau belum. Contoh di sini adalah 3 departemen store misalnya, Kroger, Costco, dan Walmart. Kita lihat laba Walmart itu sampai 3 kali dari laba 2 perusahaan pesaingnya. Hal ini dikarenakan cost of goods sold Walmart yang lebih rendah dibandingkan dengan Kroger dan Costco. Walmart COGS-nya adalah 75,1%. Nah, cost of goods sold ini adalah indikasi dari efisien atau tidaknya manajemen persediaan. Semakin efisien manajemen persediaan, maka cost of goods sold atau beban pokok penjualannya semakin rendah, yang pada akhirnya akan meningkatkan laba bruto atau gross profit. Dan jika beban operasinya, beban penjualan dan administrasinya tetap, maka peningkatan pada laba bruto tentu saja akan meningkatkan laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus secara berhati-hati menangani persediaannya. Jangan sampai terlalu banyak menyimpan persediaan, tapi juga jangan sampai perusahaan terlalu sedikit menyimpan persediaan dan ada potensi kehilangan penjualan karena persediaan yang ada tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Berikut ini adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan barang yang untuk dijual. Pertama adalah biaya pembelian. Biaya pembelian termasuk selain harga beli barangnya sendiri, termasuk juga ongkos angkut, misalnya ditanggung oleh pembeli, bukan penjual. Kemudian biaya pemesanan atau ordering cost, ini biaya penyiapan dan penerbitan order pembelian atau purchase order, menerima dan memeriksa barang-barang yang dipesan, dan membandingkan antara tagihan yang diterima, order pembelian, dan penerimaan barang untuk pembayaran tagihan ke pemasok. Biaya yang berikutnya adalah biaya penanganan persediaan atau carrying cost, biaya yang muncul saat barang disimpan sebagai persediaan, termasuk biaya peluang atau opportunity cost dari investasi yang ditanamkan di persediaan,
dan biaya yang berhubungan dengan penyimpanan persediaan seperti sewa gudang, asuransi, dan persediaan yang usang. Biaya yang keempat adalah biaya kehabisan persediaan atau stock out cost, biaya yang muncul saat perusahaan mendapati bahwa persediaannya tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan dari pelanggannya atau barangnya sudah habis ketika permintaan datang. Biaya peluang ini terdiri dari pertama, hilangnya margin kontribusi atau contribution margin dari tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan, jadi tidak bisa menjual produknya ke pelanggan. Kehilangan penjualan ini bisa terjadi saat ini ketika pelanggan ketika pelanggan ingin membeli barang tidak ada, dan juga kehilangan penjualan di masa depan. Ketika pelanggan membutuhkan barang, dia tidak lagi ke perusahaan karena pelanggannya sudah pernah kecewa, tidak bisa dipenuhi permintaannya, sehingga dia beli ke pesaing perusahaan. Selanjutnya ada biaya kualitas atau quality cost, biaya yang muncul untuk mencegah dan mendeteksi adanya kerusakan yang muncul karena adanya permasalahan kualitas. Kemudian yang terakhir adalah shrinkage cost, disebabkan adanya pencurian oleh pihak di luar perusahaan atau penggelapan oleh karyawan, salah pengelompokan, dan kesalahan administrasi. Sekarang kita masuk ke economic order quantity. Economic order quantity adalah model keputusan yang menghitung berapa jumlah persediaan yang optimal untuk setiap kali melakukan pemesanan ke pemasok. Jadi dengan di EOQ ini, perusahaan menentukan berapa jumlah maksimal yang akan dipesan dari pemasok setiap kali melakukan pemesanan. Nah, EOQ digunakan atau dilakukan dengan memperhitungkan dua jenis biaya pada persediaan. Pertama adalah biaya pemesanan persediaan, biaya yang dikeluarkan setiap kali perusahaan memesan barang kepada pemasok, dan biaya penanganan persediaan, biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan persediaan, biaya dari investasi yang ditanamkan di persediaan, biaya yang muncul kalau persediaan usang karena sudah lama berada di gudang. Dengan dua biaya ini, maka nanti akan diputuskan berapa jumlah maksimal yang dipesan ke pemasok untuk setiap kali melakukan pemesanan. Berikut ini adalah asumsi-asumsi yang ada pada economic order quantity. Yang pertama, jumlah kuantitas yang dipesan tetap setiap kali melakukan pemesanan. Jadi misalnya perusahaan memesan 1000 unit saat memesan suatu barang, maka di waktu yang akan datang ketika akan memesan lagi, perusahaan tetap memesan sebesar 1000 unit. Jadi setiap kali melakukan pemesanan jumlahnya adalah 1000 unit. Kemudian jumlah permintaan, biaya pemesanan, dan biaya penanganan persediaan sudah diketahui dengan pasti di awal. Ketiga, purchase order lead time atau jangka waktu antara pemesanan ditempatkan sampai dengan pesanan tersebut tiba atau diterima juga diketahui dengan pasti. Jadi berapa lama sejak pesan sampai barang tiba pun sudah diketahui dengan pasti. Yang keempat, biaya pembelian per unit tidak dipengaruhi oleh jumlah yang dipesan. Dalam artian di sini, terkadang kalau kita membeli barang dalam jumlah yang lebih banyak, maka kita akan memperoleh potongan penjualan, biasanya dari penjual. Namun dalam EOQ, hal tersebut tidak berlaku. Jadi berapapun jumlah yang dibeli oleh pembeli, maka harga barangnya tetap sama. Kemudian yang kelima, tidak pernah terjadi persediaan habis saat ada permintaan. Jadi persediaan akan selalu ada, setiap permintaan akan selalu dilayani. Yang keenam, dalam memutuskan ukuran pesanan pembelian, para manajer mempertimbangkan biaya kualitas sejauh biaya tersebut mempengaruhi
biaya pemesanan, dan biaya penanganan persediaan. EOKI pada dasarnya akan memberikan jumlah yang optimal dipesan setiap kali melakukan pemesanan yang akan membuat biaya pemesanan dan biaya penanganan persediaan yang relevan menjadi minimal. Jadi sekali lagi, EOKI menentukan jumlah yang akan dipesan setiap kali melakukan pemesanan, dan jumlah tersebut menghasilkan biaya pemesanan dan biaya penanganan persediaan yang minimal. Jadi total biaya yang relevan di sini adalah biaya pemesanan dan biaya penanganan persediaan. Berikut ini adalah ilustrasi perhitungan EOKI. PT ABC menjual mainan boneka X1, kemudian harga beli mainan ini adalah 140.000 per unitnya dari pemasok. Permintaan tahunan boneka X1 adalah 13.000 unit atau 250 unit setiap minggunya. Ingat, setahun ada 52 minggu. Jadi 13.000 unit dibagi dengan 52 minggu adalah 250 unit. Kemudian PT ABC menginginkan tingkat imbal hasil atas investasi atau return on investment sebesar 15%. Kemudian purchase order lead time-nya adalah 2 minggu. Diperlukan 2 minggu sejak pesanan ditempatkan sampai barang yang dipesan tiba dari pemasok. Tambahan datanya, biaya pemesanan setiap kali dilakukan pemesanan adalah 2 juta. Kemudian biaya penanganan persediaan per tahun pertama ROI yang dipersyaratkan 15% dikali harga beli per unitnya, berarti 15% kali 140.000, 21.000, dan biaya penanganan persediaan lainnya sebesar 31.000. Jadi total biaya penanganan persediaan 52.000, biaya pemesanannya adalah 2 juta. Pertanyaannya adalah, berapakah EOKI untuk boneka X1 dengan mempertimbangkan hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya? Formula EOKI adalah akar dari 2 kali D kali P dibagi dengan C. Demand adalah permintaan dalam unit yang disetahunkan. Jadi kalau data dari soalnya misalnya permintaan per bulan 1.000, maka D-nya adalah 1.000 kali 12 bulan atau 12.000. Kalau permintaan hariannya adalah 10 unit, maka permintaan tahunannya adalah 10 unit dikali dengan 365 hari. Jadi ingat di sini D-nya atau permintaannya itu dihitung setahun. P-nya adalah biaya pemesanan atau ordering cost untuk setiap kali melakukan pemesanan, sedangkan C-nya adalah biaya penanganan persediaan per 1 unit. Jadi EOKI dari boneka X1 adalah akar dari 2 kali 13.000 unit kali 2 juta biaya pemesanannya dibagi dengan biaya penanganan persediaannya 52.000. Kita dapat 1.000 unit. Kesimpulannya, PT ABC harus memesan boneka X1 sebanyak 1.000 unit setiap kali melakukan pemesanan ke pemasok agar meminimalkan biaya pemesanan dan biaya penanganan persediaan. Jadi jika memesan di atas 1.000, maka biaya pemesanan dan penanganannya tidak efisien. Begitu pula jika memesannya di bawah 1.000. Jadi harus tepat memesan sebesar 1.000 unit setiap kali melakukan pemesanan agar biaya pemesanan dan penanganan persediaannya minimal. Berikutnya,
Berapakah total biaya yang relevan? Biaya yang relevan adalah biaya pemesanan ditambah biaya penanganan persediaan. Biaya pemesanannya adalah permintaan setahun dibagi dengan EOQ dikali biaya pemesanan setiap kali pemesanan. Adapun biaya penanganan persediaan adalah EOQ dibagi dengan 2 dikali biaya penanganan persediaan per unit. Jadi jika kita hitung total biaya pemesanan setahun adalah 13.000 unit, jumlah kebutuhannya selama setahun boneka X1 dibagi dengan EOQ-nya 1.000 unit kali 2 juta sama dengan 26 juta. Adapun biaya penanganan persediaan, total biayanya adalah 1.000 itu adalah EOQ-nya dibagi dengan 2 dikali dengan 52.000 biaya per unit dapat 26 juta. Maka total biaya yang relevan adalah total biaya pemesanan ditambah total biaya penanganan persediaan. 26 juta ditambah 26 juta sama dengan 52 juta. Kita lihat di sini, ternyata EOQ itu membuat biaya pemesanan akan sama dengan biaya penanganan persediaan. Jadi nanti jika Anda mengerjakan soal, entah itu di kuis atau di ujian, jika soalnya tentang EOQ, maka EOQ yang akan Anda dapat dari perhitungan per formula yang ada akan membuat biaya pemesanan dan biaya penanganan akan sama. Kalaupun berbeda, itu hanya selisihnya kecil karena perbedaan angka desimal saja. Berikut ini adalah sebuah grafik yang memperlihatkan tentang penentuan EOQ secara grafis. Ada dua biaya yang relevan di sini. Yang pertama adalah biaya penanganan persediaan. Semakin banyak jumlah yang dipesan, maka semakin banyak jumlah yang disimpan, sehingga biaya penanganan persediaannya semakin tinggi. Contohnya, jika setiap kali memesan hanya sebanyak 600 unit, maka gudang yang disiapkan untuk 600 unit. Tentu luasnya lebih kecil dibandingkan ketika setiap kali memesan langsung 2.400 unit. Dengan gudang yang lebih sedikit, maka biaya sewa gudang juga semakin kecil, yang akhirnya biaya penanganan persediaan juga semakin kecil. Oleh karena itu, biaya penanganan persediaan secara tahunan totalnya itu akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah yang dipesan dalam setiap kali pemesanan. Sebaliknya, total biaya pemesanan yang relevan tahunan akan semakin rendah jika jumlah yang dipesan dalam setiap kali pemesanan itu besar. Kenapa? Semakin besar jumlah yang dipesan dalam setiap kali pemesanan, maka frekuensi pemesanan dalam setahun menjadi lebih kecil. Karena frekuensinya lebih rendah, maka total biaya pemesanannya juga lebih rendah. Oleh karena itu, EOQ mencoba untuk mengambil jumlah yang minimal di biaya tahunan penanganan persediaan dan biaya tahunan pemesanan persediaan. Oleh karena itu, EOQ adalah perpotongan antara kurva biaya penanganan persediaan tahunan dan biaya pemesanan persediaan tahunan. Dalam contoh tadi adalah 1.000 unit. Setelah perusahaan bisa menentukan berapa jumlah yang dipesan setiap kali melakukan pemesanan dengan EOQ, maka keputusan berikutnya dalam manajemen persediaan adalah kapan perusahaan harus melakukan pemesanan. Nah, hal ini penting kalau perusahaan terlambat memesan barang dari pemasok misalnya, maka nanti ketika ada permintaan dari pelanggan, barang atau persediaan
barang dagang yang ada misalnya sudah habis. Nah, jadi perusahaan harus tepat dengan akurat menentukan kapan harus melakukan pemesanan. Nah, ada konsep titik pemesanan kembali atau reorder point. Adalah jumlah persediaan yang ada yang akan memicu pemesanan pembelian persediaan yang baru. Jadi ketika jumlah persediaan mencapai titik tertentu, maka itu akan memicu manajemen untuk melakukan pemesanan ke pemasok. Nah, tingkat pemesanan kembali ini lebih mudah untuk dihitung jika permintaan dan purchase order lead time-nya diketahui dengan pasti. Misalnya tadi, kalau setiap minggu diketahui dengan pasti ada 250 penjualan boneka X1 dan kemudian jangka waktu dari boneka tersebut dipesan ke pemasok sampai datang ke perusahaan PT ABC 2 minggu, maka reorder point-nya adalah 250 unit per minggu kali 2 minggu atau 500 unit. Hal tersebut lebih mudah jika kita bisa mengetahui dengan pasti jumlah permintaan dan lead time-nya. Namun demikian dalam praktiknya tidak mudah menentukan dua hal tersebut. Jadi untuk contoh PT ABC tadi, jumlah boneka X1 yang dijual per minggu 250 unit, purchase order lead time-nya 2 minggu, maka titik pemesanan kembalinya adalah 250 unit per minggu dikali 2 minggu atau 500 unit. Hal ini berarti ketika persediaan mencapai 500 unit, maka perusahaan harus segera melakukan pemesanan ke pemasok. Jadi ketika 500 unit, perusahaan memesan barang ke pemasok, nanti setiap minggunya habis 250 unit, ketika 2 minggu berlalu, maka persediaan yang tadi awalnya 500 unit akan menjadi 0. Nah, ketika 0 ini, maka barang sudah datang lagi. Nah, itu adalah inti dari reorder point. Nah, kalau kita lihat grafik ini, tadi PT ABC setiap kali memesan dengan EOKI adalah 1000 unit. 1000 unit kemudian dipastikan setiap minggunya akan terjual 250 unit boneka ke pelanggan. Maka ketika sudah 2 minggu mencapai persediaan 500, perusahaan harus segera memesan kembali. Nah, nanti minggu ketiga dan minggu keempat, ketika minggu keempat jumlah persediaannya habis, barang sudah datang lagi dari pemasok. Maka persediaan akan 1000 unit lagi. Hal itu terus-menerus terjadi. Tapi ini bisa dilakukan kalau jumlah penjualan atau permintaan per minggunya, contoh di sini itu dapat dipastikan dengan tepat, dan lead time-nya pun dapat dipastikan dengan tepat. Namun masalahnya di praktik tidak semudah itu. Sangat sulit bagi perusahaan untuk dapat menentukan jumlah permintaan pelanggan yang pasti dalam kurun periode waktu tertentu dan juga memastikan adanya lead time. Misalnya terjadi bencana alam mengakibatkan lead time menjadi lebih lama, atau yang sekarang kita lihat misalnya terjadi wabah corona yang mengurangi aktivitas kerja di kantor, aktivitas lalu lintas, menyebabkan lead time-nya pun meningkat. Nah, karena sulit untuk menentukan berapa jumlah yang pasti dapat dijual dalam kurun periode waktu tertentu, per minggu, per hari, per bulan, dan juga menentukan lead time, maka perusahaan biasanya memiliki persediaan pengaman atau safety stock. Jadi persediaan pengaman adalah persediaan yang disimpan berapapun jumlahnya yang dipesan dengan menggunakan model EOKI. Nah, persediaan pengaman ini sebagai cadangan ataupun buffer terhadap kenaikan dalam permintaan yang tidak diharapkan. Tadi misalnya setiap minggu 250 unit, terus tiba-tiba ada perubahan apa tertentu di pasar menjadi 300 unit misalnya per minggu. Atau juga adanya ketidakpastian lead time. Jadi biasanya datang 2 minggu, mungkin bisa jadi 3 minggu ketika ada
Misalnya sekarang PSBB dalam pandemi corona ini, atau tidak ada persediaan dari pemasok karena pemasoknya meliburkan pabriknya karena ada himbauan dari pemerintah untuk melakukan PSBB misalnya yang terjadi sekarang ini. Nah, para manajer menggunakan distribusi frekuensi berdasarkan tingkat permintaan harian atau mingguan sebelumnya untuk menghitung tingkat persediaan pengaman. Berikutnya adalah bagaimana kita menentukan berapa jumlah yang harus ada sebagai persediaan pengaman atau safety stock. Contoh mudahnya di sini, PT ABC berharap dapat menjual boneka X1 sebesar 250 unit per minggu. Manajemen berpikir bahwa permintaan maksimum boneka X1 per minggu adalah 350 unit. Jadi permintaan normalnya 250 unit, kemudian maksimalnya adalah 350 unit per minggunya. Pertanyaannya adalah, berapakah persediaan pengaman yang harus disimpan? Berikut ini adalah perhitungannya. Jadi kita lihat, permintaan maksimum per minggu 350 unit, permintaan normal per minggunya 250 unit, jadi ada kelebihan permintaan 100 unit, dikalikan dengan lead time-nya adalah 2 kali. Maka jumlah persediaan pengamannya adalah 100 unit kali 2 atau 200 unit. Jadi perusahaan akan menyimpan tambahan persediaan sebesar 200 unit sebagai safety stock. Sekarang kita masukkan berapakah titik pemesanan kembali dengan adanya persediaan pengaman. Jadi kita hitung pertama, permintaan normal per minggu adalah 250 unit. Dikalikan lead time normal 2 minggu, maka jumlah kebutuhan normalnya adalah 500 unit. Di slide sebelumnya kita sudah hitung persediaan pengamannya 200 unit. Maka sekarang titik pemesanan kembalinya bukan lagi 500 tapi 700 unit. Jadi ketika 700 unit, maka akan segera pesan sebesar 1000 unit EOQ-nya. Nah, jadi ketika di minggu keempat persediaannya, yang ada tinggal persediaan pengaman. Bagaimana jika yang bervariasi sekarang adalah lead time-nya, bukan permintaannya? Jadi misalnya PT ABC berharap dapat menjual boneka X1 sebesar 250 unit per minggu, kemudian lead time normalnya 2 minggu, tapi dapat mencapai maksimal 3 minggu lead time normalnya. Nah, berapakah persediaan pengaman yang harus disimpan dalam kondisi ini? Slide ini memperlihatkan perhitungan jumlah persediaan pengaman jika yang bervariasi adalah lead time-nya. Jadi lead time maksimal bisa sampai 3 minggu, dikurangi lead time normal 2 minggu, selisih lead time-nya adalah 1 minggu. Dikalikan dengan jumlah permintaan per minggu yang normal, 250 unit, maka jumlah persediaan pengamannya adalah 250 unit. Bagaimana dengan titik pemesanannya? Permintaan normal per minggunya 250 unit, dikalikan lead time-nya 2 minggu, jadi jumlah kebutuhan normal selama 2 minggu adalah 500 unit, ditambah persediaan pengaman yang kita hitung di slide sebelumnya, 250 unit, maka titik pemesanan kembalinya adalah 750 unit. Jadi ketika persediaan sudah mencapai 750 unit, maka perusahaan harus segera melakukan pemesanan. Sekarang kita bahas pertimbangan dalam memperoleh perkiraan biaya yang relevan. Jadi memperoleh perkiraan parameter biaya yang digunakan dalam model keputusan EOQ adalah tugas yang menantang. Apakah biaya penanganan persediaan inkremental yang relevan? Hanya biaya-biaya dari perusahaan pembeli yang berubah dengan kuantitas persediaan yang disimpan. Jadi hanya memperhitungkan tambahan biaya setiap kali ada perubahan jumlah persediaan yang disimpan. Silahkan baca kembali buku Cost Accounting Hongren ya, dan lihat di exhibit 23 itu perhitungan tentang berapa jumlah safety stock yang harus disimpan
agar biayanya minimal. Mudahnya di sini kalau kita lihat safety stocknya ada yang 0, tidak tidak punya safety stock, 100, 200, atau 300. Yang paling mudah kita lihat di kolom I, relevan total cost. Kita pilih mana yang jumlah persediaan pengamannya yang menghasilkan relevan total cost yang paling rendah. Kalau lihat di sini, maka safety stock yang paling rendah itu biayanya adalah yang 200 unit, 1.352 dolar. Jadi perusahaan Video Galore ini akan memiliki jumlah persediaan pengaman maksimal sebanyak 200 unit. Sekarang kita masuk ke konsep pembelian just in time atau just in time purchasing. Just in time purchasing ini adalah pembelian barang jadi atau bahan baku hanya saat dibutuhkan untuk kegiatan produksi atau penjualan. Ada permintaan dari pelanggan, baru perusahaan melakukan pembelian ke pemasok. Yang dibeli bisa bahan baku atau barang dagang. Tanpa ada permintaan dari pelanggan, tidak ada pembelian. Nah, pembelian just in time ini dapat diterapkan dalam sektor eceran, retail, atau sektor manufaktur. Pembelian secara just in time dan parameter EOKI. Perusahaan beralih ke pembelian just in time berpandangan bahwa biaya penanganan persediaan terlalu dianggap rendah atau kecil di masa lalu. Padahal biayanya sekarang sudah menjadi tinggi. Contohnya biaya penanganan persediaan adalah biaya penyimpanan, sewa gudang, sewa bangunan makin lama makin mahal. Kemudian kalau terlalu banyak persediaan bisa ada barang yang rusak atau persediaannya tidak laku, sedangkan tren sudah berubah, maka akan terjadi keusangan persediaan. Kalau ada batas waktu pemakaian juga sudah kadaluarsa. Kemudian jangan lupa juga ketika perusahaan membeli persediaan bahwa ada uang perusahaan yang diinvestasikan di persediaan tersebut. Jika persediaannya tidak berputar, tetap di gudang, maka kita katakan uang perusahaan tertanam di persediaan, tidak menjadi uang lagi. Nah, ini adalah biaya penanganan persediaan. Jadi, biaya penanganan persediaan semakin tahun semakin meningkat, namun biaya penempatan order pembelian justru semakin turun. Nah, dengan just in time. Kenapa terjadi seperti itu? Pertama, perusahaan siogianya harus memiliki kontrak pembelian jangka panjang dengan pemasok. Jadi ditentukan dalam kontrak tersebut apa kualitas barang yang diinginkan dan berapa harganya. Misalnya ditentukan selama setahun. Jadi tidak perlu setiap kali akan membeli, perusahaan harus melakukan negosiasi ulang yang memakan waktu untuk harganya, karena harga sudah ditentukan di awal. Yang kedua, sekarang perusahaan sudah melakukan menggunakan teknologi informasi yang dapat mengurangi biaya pemesanan seperti dulu. Contohnya misalnya adalah vendor manage inventory, di mana perusahaan retail, misalnya supermarket, tidak perlu menempatkan order pembelian setiap kali melakukan pembelian ke pemasok. Misalnya mereka terhubung dengan pemasok dengan let's say electronic data interchange, kemudian pemasok bisa melihat data inventory perusahaan supermarket tadi, hanya melihat, tidak hanya membaca, read only, tidak bisa merubah. Dan perusahaan pemasoknya juga bisa menentukan kapan barang yang ada di supermarket tersebut akan habis. Jadi sebelum habis, maka barang akan dikirim oleh pemasok ke supermarket. Jadi supermarket tidak melakukan order. Kemudian pembayarannya pun bisa melakukan electronic fund transfer. Jadi biaya pemesanan atau ordering cost justru semakin tahun semakin murah. Jadi titik beratnya adalah biaya penanganan persediaan makin mahal. Oleh karena itu perusahaan sedapat mungkin meminimalkan persediaan yang harus disimpan di gudang barang jadinya.
Dengan pembelian just in time, maka perusahaan hanya akan memesan ke pemasok jika ada permintaan dari pelanggan. Oleh karena itu, pengiriman barang yang berkualitas dan tepat waktu sangatlah penting dalam pembelian just in time. Meleset sedikit dari janji yang diberikan oleh pemasok, maka perusahaan pun akan meleset janjinya ke pelanggan. Tentu saja hal tersebut dapat mengurangi kepuasan pelanggan. Jadi barang yang rusak, yang tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan, atau pengiriman yang terlambat mengakibatkan kerugian sebesar margin kontribusi pada penjualan saat ini dan yang akan datang. Jadi pelanggannya tidak mau menerima barang yang telat. Jadi perusahaan harus benar-benar memilih pemasoknya yang andal, yang bisa memasok barang dengan kualitas yang sudah ditentukan tepat pada waktunya. Oleh karena itu perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap pemasok, melakukan monitoring atas kinerja dari pemasok, ketepatan waktu pengiriman, dan kualitas dari barang yang dikirim. Karena sangat penting tidak boleh ada keterlambatan dalam pengiriman barang ini. Nah, kemudian kita membahas konsep yang berikutnya dalam manajemen persediaan. Metode berikutnya adalah tentang Material Requirements Planning atau MRP. Jadi MRP adalah sistem push-through yang memproduksi barang jadi berdasarkan peramalan permintaan. Jadi bahan baku yang dipesan dari pemasok atau barang jadi yang dipesan dari pemasok tergantung dari perkiraan perusahaan tentang berapa jumlah yang dapat dijual ke pelanggan dalam suatu periode waktu tertentu. Berapa yang dapat dijual ke pelanggan itu nanti akan menentukan berapa jumlah yang harus diproduksi atau dibeli dari pemasok. Jadi dia push through. Perusahaan menentukan dulu berapa yang akan terjual, diperkirakan akan terjual, berapa yang akan diperkirakan terjual tersebut akan membutuhkan berapa barang jadinya. Nah, jadi dia produksi dulu baru jual. Ada 3 input informasi yang digunakan dalam MRP. Pertama adalah peramalan permintaan atas produk akhir, berapa yang dapat dijual bulan depan misalnya. Yang kedua, Bill of Materials, ini merincikan bahan baku dan komponen yang diperlukan untuk setiap produk akhir. Produk akhir membutuhkan apa? Nah, let's say bisa menjual sarung di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran 1 juta lembar sarung. Nah, kemudian 1 juta lembar sarung itu membutuhkan apa saja bahannya, benang, kain, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, kuantitas bahan baku, komponen, dan persediaan produk untuk menentukan output pada setiap tahapan produksi. Yang berikutnya adalah manajemen persediaan dan sistem produksi just in time. Just in time production adalah sistem manufaktur demand pool yang memproduksi setiap komponen dalam lini produksi dengan segera dan hanya setelah dibutuhkan oleh langkah berikutnya dan lini produksinya. Jadi ini berbeda dengan MRP tadi yang push through, produksi dulu baru jual, sedangkan just in time production ini ada permintaan dari pelanggan dulu, baru perusahaan akan melakukan pemesanan ke pemasok. Barang dari pemasok datang, baru kemudian diproduksi dan barang dikirim ke permintaan pelanggan. Makanya namanya demand pull system. Jadi baru akan bekerja jika ada permintaan dari pelanggan. Jadi permintaan memicu setiap langkah dalam proses produksi, diawali dengan permintaan pelanggan untuk barang jadi dan bekerja secara mundur atau backward. Permintaan menarik sebuah order melalui lini produksi. Apa saja tujuan dari sistem produksi just in time? Pertama, memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu. Jadi karena just in time justru dimulai dari adanya permintaan pelanggan kemudian akan memicu terjadinya kegiatan produksi, pemesanan bahan baku ke pemasok, kemudian produksi. Dan perusahaan harus dapat memastikan bahwa barang yang
dikirim ke pelanggan tiba tepat pada waktu yang dijanjikan. Nah, karena harus tepat waktu, maka sistem produksinya harus menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Tidak ada toleransi atas barang yang rusak. Nah, karena sistem produksinya begitu cepat, tidak ada uh, produk yang rusak, maka biayanya pun juga serendah mungkin. Nah, hal ini sesuai dengan kondisi saat ini, di mana pelanggan meminta proses meminta yang pelayanan yang lebih cepat, kualitas yang lebih baik, dan harga yang lebih murah. Maka just in time bisa memenuhi permintaan tersebut. Berikut ini adalah fitur dalam sistem produksi just in time. Produksi diorganisasikan dalam sel manufaktur, bukan lagi ke departemen-departemen, tapi yang saling berkaitan ditempatkan dalam peralatan yang saling berkaitan ditempatkan dalam satu tempat, sehingga mengurangi moving time atau waktu pemindahan dari satu departemen ke departemen yang lainnya. Kemudian para pekerjanya juga dipekerjakan dan dilatih agar memiliki kemampuan yang banyak, yang majemuk, yang cross train. Jadi kalau ada satu pegawai yang tidak masuk bisa digantikan oleh pegawai yang ada. Kemudian kerusakan dihilangkan, tidak boleh, zero defect sama sekali. Waktu setup mesin segala macam itu dikurangi, dan kemudian para pemasoknya dipilih berdasarkan pada kemampuan mereka mengirimkan bahan baku yang berkualitas secara tepat waktu. Jadi monitoring pemasok ini sangat luar biasa dijalankan dalam sistem produksi just in time. Berikut ini adalah manfaat dari sistem just in time. Pertama, jumlah persediaan yang lebih rendah. Nah, just in time yang ideal adalah tidak memiliki persediaan sama sekali. Kalaupun ada juga harus jumlahnya minim. Dengan jumlah persediaan yang rendah, maka biaya penanganan persediaan pun menjadi lebih rendah. Luas gudang yang dibutuhkan juga menjadi lebih kecil, sehingga sewanya pun menjadi lebih murah, atau kalau dimiliki sendiri biaya penyusutannya juga lebih rendah. Kemudian menghilangkan akar permasalahan dari pekerjaan ulang, barang rusak, dan jangka waktu manufaktur. Dalam artian di sini, karena dengan just in time, perusahaan sudah menjanjikan terlebih dahulu ke pelanggan akan mengirimkan barangnya pada waktu tertentu, maka tidak boleh ada kerusakan sama sekali. Nah, harus dicari akar permasalahannya, apa yang menyebabkan kalau terjadinya kerusakan, harus melakukan rework atau pekerjaan ulang, dan kemudian berapa lama waktu produksinya. Kemudian semua hal tersebut akan mengurangi biaya overhead dan kemudian menurunkan jangka waktu kegiatan produksi, berapa lama waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang. Jadi just in time manfaatnya sangat banyak bagi perusahaan yang menerapkannya. Berikut ini diberikan contoh 72 perhitungan EOQ atau kuantitas pesanan ekonomis dan menghitung biaya penanganan persediaan dan biaya persediaan per tahun. Contoh ini diambil dari buku Akuntansi Biaya edisi 5 karangan Firdaus Dunia, Wasilah, dan Catur Sasongko. Contoh 73 ini menentukan reorder point tanpa persediaan pengaman. Sekali lagi contoh ini diambil dari buku Akuntansi Biaya edisi 5 karangan Firdaus Dunia, Wasilah, dan Catur Sasongko. Contoh 75 di sini memperlihatkan tentang penentuan persediaan pengaman dan waktu pemesanan kembali dengan persediaan pengaman. Variasinya adalah di penggunaan bahan baku. Contoh diambil dari buku Akuntansi Biaya Firdaus Dunia edisi 5 bab 7 karangan Firdaus Dunia, Wasilah, dan Catur Sasongko. Ini adalah contoh 76 penentuan persediaan pengaman dan jangka waktu pemesanan kembali. Variasinya adalah di jangka waktu perolehan ataupun lead time. Diambil dari bab 7 buku Akuntansi Biaya edisi 5 karangan Firdaus Dunia, Wasilah, dan Catur Sasongko.
Dengan demikian berakhir sudah paparan saya tentang pertemuan ke-9 untuk mata ajar akuntansi biaya untuk manajemen dengan materi manajemen persediaan dan just in time. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.